Rika bertanya dengan agresif. Kamu belum pernah bertemu orang bernama Reni. Bagaimana kamu tahu dia orang yang serius? Alena terdiam sesaat. Rika tiba-tiba pingsan dan menangis. Alena, apa kamu juga membantunya berbohong padaku? Alena langsung bingung, tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memulihkan situasi. Tama tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia berkata, Bu, dia belum pernah melihat Bibi Reni sebelumnya. Tapi aku pernah melihatnya. Apa? Rika terkejut saat melihat Tama masuk dan bertanya, Kamu, apa kamu bertemu Reni? Apa si Chandra itu membawamu menemuinya? Tama mengangguk dan berkata dengan jujur, Ayah membawaku menemuinya. Rika menjadi gila dan memarahi, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku menyebutmu menantuku yang baik dan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Chandra menipuku, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Tama, kamu juga mengecewakanku. Tama tidak panik dan dengan cepat menjelaskan. Bu, masalah ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu tentang kembalinya Bibi Reni. Aku juga pergi menemui Bibi Reni bersama ayah. Tapi ayah benar-benar tidak bersalah pada Bibi Reni. Dan alasan utama mengapa ayah tidak mau memberitahumu atau membiarkanku memberitahumu adalah untuk menjaga perasaanmu. Omong kosong, Rika melontarkan kata-kata itu tanpa berpikir. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan gugup. Di masa lalu, dia biasa mengatakan hal seperti itu kepada Tama. Dan dia hanya akan mengatakannya. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengucapkan 10 atau 8 kalimat sehari. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang dia bergantung padanya dalam segala hal, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Tanpa Tama, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia tiba-tiba mengutuknya tanpa sadar. Dia sangat takut mengganggu Tama. Jadi, dia segera berkata, Tama, ibu tidak mengincarmu. Ibu mengincar orang itu, Chandra Haris. Dia bilang dia sedang memikirkanku. Bagaimana mungkin? Tama menjelaskan, Bu, kamu tidak tahu. Bibi Reni sudah berada di Amerika selama 30 tahun. Dan dia melakukannya dengan baik. Dia dan suami pertamanya, yang telah meninggal dunia, bersama-sama mendirikan salah satu firma hukum paling terkenal di Amerika, bernama James. Ibu bisa memeriksanya secara online. Ini jelas merupakan salah satu firma hukum terbaik di dunia. Penilaian firma hukum mereka setidaknya beberapa miliar dolar. Dan bagian yang mereka peroleh dari membantu perusahaan-perusahaan besar dalam tuntutan hukum setiap tahunnya pasti mencapai ratusan juta dolar. Reni sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan teman-teman sekelasnya di Indonesia tidak tahu tentang situasinya di Amerika Serikat. Seolah-olah orang tersebut menghilang dari dunia setelah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, Chandra Haris, Rika, dan mantan teman sekelas mereka tidak mengetahui kabar Reni di luar negeri. Baru setelah Reni kembali ke Indonesia, barulah dia menceritakan masalahnya kepada Chandra Haris. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tama adalah benar dan tidak berlebihan sama sekali. Saat itu, Rika tidak sebaik Reni dalam segala hal. Ketika dia mendengar bahwa Reni sangat pandai dalam hidup, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan dia berkata dengan tidak wajar. Apa hubungannya denganku kalau Reni begitu pandai dalam hal itu? Dia sangat pandai dalam hal itu. Bisakah dia berkumpul dengan suamiku? Tama menghela nafas, mengarang cerita, dan berkata, Bu, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah suami Bibi Reni meninggal dunia, properti keluarga dan firma hukum, dia dan putranya mewarisi segalanya. Bahkan jika mereka membaginya setengah-setengah dengan putranya,
mereka masih harus mengambil keuntungan lebih dari 10 hingga 2 miliar dolar AS, yang setara dengan puluhan miliar RMB. Dan mengapa mereka kembali ke Jakarta? Dia tidak datang ke sini untuk ayah. Dia datang ke sini untuk kekasih sejatinya. Ketika Rika mendengar ini, dia merasa sangat sedih. Dia benar-benar tidak menyangka Reni baik-baik saja sekarang. Dia dikatakan memiliki kekayaan yang banyak, berkali-kali lebih kuat dari dirinya. Meskipun dia merasa masam di hatinya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Beruntung dia tidak melihat Reni. Jika dia benar-benar melihatnya, dia akan tersenyum dan menyapanya secara langsung dan menanyakan kabarnya. Bagaimana jawabannya? Reni bukan Diana. Dia dapat dengan mudah menemukan rasa superioritas dibandingkan yang terakhir. Tapi Reni lebih baik darinya dalam segala aspek. Dia lebih cantik dari dirinya sendiri, lebih lembut dari dirinya sendiri, lebih berpengetahuan dan lebih pintar dari dirinya sendiri. Dan bahkan sosoknya berada puluhan mil di depannya. Jika dia membandingkan dirinya dengan dia akan seperti ayam kampung melawan burung merak, tanpa keuntungan sama sekali. Awalnya, ketika dia memikirkannya, dia bisa menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia tidak sebaik dia dalam segala hal, dia masih punya cara untuk mencuri suaminya. Tapi melihat ke belakang sekarang, Chandra Haris, yang menurutnya adalah hadiah kemenangan, bahkan mungkin tidak dianggap sampah di mata orang lain. Tepat ketika dia merasa sangat rendah diri di hatinya, Tama hanya bisa menghela nafas. "Oh, Bu, kamu harus memahami niat baik ayah. Kamu bilang begitu jika kamu bertemu Bibi Reni. Dia akan mengenakan gelang giok hijau kekaisaran senilai ratusan juta. Kalau begitu pegang tanganmu, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apa yang harus kamu lakukan?" Rika tanpa sadar bertanya, "Untuk apa dia berterima kasih padaku?" Tama berkata dengan serius, "Tentu saja, terima kasih telah mengambil ayah darinya. Kau membawanya pergi. Justru karena kamu membawa ayah pergi, dia bisa pergi ke Amerika sendirian, di mana dia bertemu dengan suami pertamanya, dan bersama suaminya, dia menciptakan perusahaan terkenal yang bernilai miliaran dolar. Jika kamu tidak merebut ayah darinya, dia mungkin adalah kamu sekarang. Dia akan disiksa sampai mati oleh wanita tua dan seluruh keluarganya setiap hari. Bagaimana dia bisa tetap memiliki status tinggi seperti yang dia miliki saat ini?" Ibu bilang orang tidak boleh bersyukur. Maukah ibu menyeretnya keluar dari lubang api? Ini, ketika Rika mendengar ini, pertahanannya benar-benar hancur jauh di dalam hatinya. Dia menangis dalam hatinya. Apa-apaan ini? Mengapa Reni melakukannya dengan baik? Bukankah dia seharusnya meninggalkan Amerika Serikat 30 tahun yang lalu karena dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di negara asing dan tinggal di sana sepanjang hidupnya? Apa dia berjuang di bawah? Dia sekarang berusia 50-an. Dia seharusnya kehilangan pekerjaannya terlebih dahulu dan kemudian ditinggalkan oleh seorang pria. Kalau begitu dia seharusnya jatuh sakit parah, terjebak dalam kapitalisme, dan hanya mencuci piring di dapur belakang sebuah restoran Indonesia Town. Mengapa dia dan suaminya bisa mendirikan firma hukum terkemuka global yang memiliki kekayaan bersih puluhan miliar yuan? Aku membencinya. Begitu dia memikirkannya, sebagian besar kebenciannya pada Chandra Haris hilang. Saat ini, Tama terus mengejar kemenangan dan berkata, "Bu, ibu pasti curiga ada yang salah dengan perjalanan pertukaran ayah ke Korea Selatan, kan? Ibu tidak akan percaya padaku jika aku menjelaskan dengan sia-sia. Jika ibu melakukan ini, ibu dapat mencari berita yang relevan dan melihat daftar personel pertukaran. Apa ada orang bernama Erik Hartono? Orang itu adalah tunangan Bibi Reni. Pasangan itu pergi bersama untuk berpartisipasi dalam pertukaran tersebut.
Jadi ayah bepergian bersama mereka, dan Bibi Reni pasti tidak akan ada masalah. Rika tanpa sadar melihat lagi, dia melihat halaman web yang baru saja dia cari, dan benar saja, dia melihat nama Erik Hartono di dalamnya. Apa yang dikatakan Tama langsung membentuk rangkaian bukti yang lengkap. Melihat ekspresi rumitnya, Tama dengan cepat menambahkan, "Bu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah segera memberitahuku bahwa Bibi Reni akan menikah, dan dia juga berdiskusi denganku apa akan memberitahumu atau tidak." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.